kalian berjalan di tempat umum, lalu kalian mendapatkan siulan, panggilan, atau bahkan komentar dari orang lain. Nah teman-teman, perilaku tersebut merupakan perilaku catcalling. Siang-siang begini enak banget ya. Udus, minum kopi. Hei awe, mau kemana? Mau banterin nggak? Nah teman-teman, di sini kita akan masuk ke aspek perhatian, yang dimana perhatian itu merupakan pemusatan aktivitas mental yang terjadi karena adanya suatu rangsangan. Dia ngomong sama aku ya? Ucapan pelaku tersebut menjadi pusat rangsangan yang dimana menarik perhatian korban. Dari suara aktivitas di sekitar, korban langsung fokus terhadap suara yang ditujukan kepadanya. Dan pikiran korban beralih dari aktivitas yang sedang berjalan menjadi fokus terhadap ucapan dari orang yang ia tidak kenal. Setelah perhatiannya tertuju pada kejadian tersebut, korban mulai mengamati situasi yang sedang terjadi. Dimulai dari ucapan pelaku yang dia dengar, dan juga melihat ekspresi pelaku dan juga lingkungan sekitarnya. Tanpa disadari, otak korban sedang mengumpulkan berbagai informasi untuk memahami apa situasi yang sedang terjadi. Ngapain sih orang itu? Walaupun kejadiannya hanya berlangsung sesaat, kesannya tidak akan hilang begitu saja. Contoh nyatanya, dari ucapan yang didengar oleh korban, ucapan tersebut tidak akan hilang dan terus bertahan dalam pikiran korban. Nah itu teman-teman yang dimaksud dengan tanggapan, yang dimana merupakan kesan yang akan terus bertahan setelah seseorang mengalami peristiwa. Jangan-jangan dia terus ngikutin aku. Apalagi kalau aku jalan malam-malam ya. Ketika seseorang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, pikirannya mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Korban mulai bertanya-tanya bagaimana jika situasinya terjadi lagi atau bahkan lebih buruk. Bayang-bayangan tersebut inilah yang menunjukkan proses fantasi. Kamu kenapa? Kok kamu begitu banget sih? Aku kena catcalling lagi. Hah, serius? Iya, ini bukan yang pertama kalinya. Padahal kan menurutku lewat jalan sini kan udah paling aman ya, apalagi ini siang-siang. Kenapa kok malah kejadian lagi? Kamu yang sabar ya, jangan takut. Ada aku kok di sini. Ingatan adalah kemampuan memunculkan kembali pengalaman yang pernah dialami. Pada situasi ini, pengalaman catcalling yang dirasakan oleh korban ikut muncul kembali karena kejadian yang serupa. Sehingga perasaan tidak nyaman yang pernah dirasakan oleh korban ikut muncul kembali. Jujur aku masih nggak ngerti deh, kenapa sih masih ada orang yang suka manggil-manggil perempuan kayak gitu. Dan mereka itu mikirnya itu tuh lucu. Padahal mereka aja nggak kenal aku. Iya ya, bener juga tuh. Dan mereka juga nggak tahu aku nyaman atau enggaknya. Coba kalau misalnya dibalik keadaannya, emang mereka bakal nyaman diginiin? Ya pastinya enggak lah. Aku bener-bener nggak ngerti lagi deh, kenapa sih hal-hal kayak gini tuh masih dianggap bercanda. Padahal mereka yang ngalamin ini pasti bakal kepikiran terus kayak aku. Karena mereka belum tahu dampaknya akan sebesar apa. Berpikir merupakan proses mengolah informasi dan juga mengambil keputusan. Pada pengalaman ini, korban dan teman korban mulai mempertanyakan banyak hal. Dimulai dari mengapa catcalling masih dianggap hal yang biasa, dan mengapa hal yang tidak membuat orang nyaman justru masih dianggap candaan. Pada proses seseorang menilai, memahami, dan mengambil keputusan, di saat itulah proses berpikir sedang berlangsung. Jujur aku tuh jadi ngerasa takut, malu, kesel. Kenapa tuh aku diginiin? Emang apa sih yang salah dari aku? Baju aku? Padahal aku udah nutup yang seharusnya ditutup. Aku ngerasa kehina banget gitu loh. Kenapa tuh aku sampai dijadiin bahan catcalling kayak gini?
Wajar sih kamu merasa seperti itu. Perasaan kamu itu valid loh. Yang harus kamu tahu, kamu gak salah apa-apa di sini. Yang salah itu mereka, perilaku orang tersebut yang membuat kamu dan korban lain merasa gak nyaman. Perasaan merupakan respon subjektif dari pengalaman yang dialami. Pada peristiwa ini, korban tidak hanya merasa kesal, tetapi korban juga merasa malu, takut, dan tidak nyaman. Perasaan-perasaan yang muncul pada diri korban merupakan respon alami dari diri korban terhadap pengalaman yang dialaminya. Aku tuh capek. Kejadian kayak gini tuh nggak cuma 1-2 kali. Pasti banyak di luar sana yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Tapi mereka cuma bisa diem aja kan? Benar juga ya. Bisa jadi mereka takut akan statement orang ke mereka yang sebagai korban, kayak dianggap lebay atau bahkan bisa dibilang cuma gitu doang. Aku tuh nggak mau diem terus kayak gini. Hah? Maksudnya gimana, Mil? Kamu mau melakukan apa? Aku tuh pengen orang-orang tuh tahu kalau catcalling itu bukan hal yang lucu. Aku ngebikin video edukasi. Biar kalau ada orang yang tahu, orang yang paham sama satu konten aku itu tuh menurut aku udah berarti banget. Nah, ide bagus tuh. Aku ikut ya. Motif merupakan dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Dimulai dari mengalami, mengingat, serta memikirkan kejadian. Dalam peristiwa ini munculnya dorongan dari dalam diri korban, yakni keinginan untuk menyuarakan pendapat, berbagi pengalaman, dan dimana sebagai bahan mengedukasi orang lain dan juga aksi nyata. Dapat dilihat dari peristiwa catcalling tadi. Perlu diingat teman-teman, hal yang sepele bagi sebagian orang ternyata memberikan dampak besar bagi psikologis orang lain. Jadi, perlu diingat, catcalling bukanlah pujian dan tidak boleh dinormalisasikan. Jadi, stop catcalling sekarang juga. Halo guys. Halo. Halo. 1, 2, 3. Aku tuh pengen tahu orang-orang, kok pengen tahu sih? Muncul sebagai respon subjektif, kok pengalaman, perasaan. Mereka aja ngasih aku. Iya, benar. Belum. Oleh korban muncul kembali dan ia rasakan harmoni Ketika ia mengalami kejadian Yang pertama kalinya. padahal kan kenapa? udah cepet-cepet. Nanti kawal dia ya, kawal dia harus acting gimana dan Iya. Tuan. Gua ngapain yang narator? Pesan-pesan Tersebut yang membuat kamu dan korban lain merasa nggak nyaman. Ya Allah. Ini adalah orang pelaku. korban. Bentar. Kan? Berarti sisi penutup. Berarti sisi penutup. Saya BTS. Pelaku tersebut menjadi perhatian. Ucapan pelaku tersebut menjadi Diem atau jalan? diem sambil mikir, hitung lagi.